Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Jurnalis Tribun Network mencoba mengonfirmasi hal ini ke DPR, namun tak satupun pimpinan dan anggota DPR RI memberikan respon. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis, Istana akan mengumumkan pergantian Kapolri pekan depan. Bahkan Prabowo sudah mengirimkan 2 nama Komjen Polri ke parlemen. Desakan Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur atau dicopot dari jabatan Kapolri sangat kuat, khususnya pasca kerusuhan Agustus 2025. Masyarakat mendesak reformasi kepolisian setelah mobil taktis Brimob melindas driver ojol Afan Kurniawan. Sisi terpisah, Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwa membantah pemberitaan yang menyebut jika Menhan Syarif Syamsuddin yang mengusulkan pencopotan Kapolri. Frega juga menampik isu jika Syarif Syamsuddin meminta Presiden Prabowo menerapkan darurat militer saat kerusuhan Agustus. Para pemuja Jokowi, relawan-relawan Jokowi yang selama ini terlihat besar, padahal sebetulnya mereka ini tidak besar. Hanya sekumpulan orang-orang kecil saja berkumpul membuat nama relawan. Padahal secara organisasi sebetulnya, saya tahulah, saya kan pernah berada di sana. Secara organisasi, semua relawan ini tidaklah memiliki struktur kuat sampai ke bawah. Tapi di atas bisa berkumpul 10-15 orang menjadi relawan dan diadopsi. Pasca reshuffle kabinet yang terjadi dan melengsarkan Budiari Setiadi sebagai Menteri Koperasi, tampak kemarahan dari para relawan Jokowi. Projo ini memang bagi mereka adalah sebuah relawan paling besar di antara relawan Jokowi. Dan kemarahan tampak muncul dari teman-teman relawan Jokowi. Dari seorang dari Barajepe terlihat ketika diwawancara sebuah media juga kesal marah. Dan ada lagi video yang beredar dari Johannes Frans, seorang relawan bangkotan Jokowi. Saya kenal baik orang ini, dan videonya marah-marah, menuntut bahkan berkata dengan kata kamu kepada Presiden Prabowo. Luar biasa. Tampaknya kemarahan mereka ini semakin besar belakangan karena selain karena Gibran tidak pernah terlibat dalam pemerintahan ini, mereka juga terlihat sangat kesal ketika Budiari akhirnya dicopot. Nah, apa yang akan terjadi ke depan? Saya melihat bahwa situasi kita tidak akan membaik. Ini adalah analisis, ya, sekali lagi analisis. Situasi kita ke depan tidak akan lebih tenang karena tentu kelompok Jokowi akan melakukan perlawanan-perlawanan atau gerakan-gerakan yang terus membuat mereka tidak hilang dari jalur kekuasaan dan akan terus mengganggu Prabowo, melemahkan Prabowo dari jalur kekuasaan yang membuatnya semakin kuat. Jokowi dan kelompoknya tentu tidak ingin Prabowo semakin kuat. Mereka tentu tidak akan ingin Prabowo semakin berkuasa penuh. Maka mereka akan melakukan upaya-upaya bagaimana Prabowo ini harus tetap dilemahkan kekuasaannya supaya mereka memiliki jalur menuju kekuasaan menggantikan Prabowo Subianto. Karena mereka ini kan orang-orang yang haus kekuasaan. Jokowi ini adalah presiden yang sangat haus dengan kekuasaan. Kalau dia tidak haus kekuasaan, maka Gibran tidak akan pernah menjabat sebagai wakil presiden sekarang. Kehausan mereka dalam kekuasaan itu menjadikan Gibran wapres. Maka kehausan ini yang tampak terlihat masih belum terpuaskan dahaganya akan terus bekerja, melakukan upaya-upaya bagaimana Prabowo lemah dan mereka punya kesempatan untuk masuk menjadi penguasa. Kericuan yang terjadi kemarin dalam demo-demo Jorasa yang berakhir ricuh, banyak yang menuding bahwa yang terlibat di balik ini semua menunggangi, kita tidak usah sebut dalam, tetapi kita sebut saja menunggangi adalah kelompok geng Solo. Tujuan mereka apa? Melemahkan Prabowo. Nah, inilah yang terjadi. Maka kalau saya mengatakan melihat situasi ini ke depan tidak akan lebih baik. Karena geng Solo ini punya sumber dana, sumber ongkos politik yang tidak ada yang bisa mengukur. Mungkin sumber daya mereka sangat terbatas. Nah, inilah yang terjadi. Ketika kericuhan kemarin terjadi, banyak yang mengasumsikan, mengatakan bahwa dalangnya atau setidaknya menunggangi lagi Solo. Maka ini menjadi semakin masuk akal. Kemarahan mereka sekarang tentu itu bukan kemarahan personal, tetapi kemarahan kolektif dari suasana kebatinan seluruh relawan Jokowi. Saya kali ini tidak ingin menyebutnya Ternak Mulyono. Saya sebut dulu relawan Jokowi. Dan ini adalah situasi kebatinan kolektif yang dirasakan mereka, dan tentu suasana kebatinan itu sudah mendapat restu dari Jokowi. Maka tidak heran kalau ke depan akan banyak terus gerakan-gerakan yang melemahkan Prabowo, karena bagi mereka ini ternyata Prabowo tidak bisa diajak berteman.
Bagi mereka ini, Prabowo ini tidak bisa satu jalan, apalagi memberikan mereka ruang dan kesempatan, apalagi memberikan mereka jalan untuk menggantikan. Tidak, mereka melihat Prabowo menjadi ancaman bagi mereka sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman di kalangan masyarakat Indonesia, yang dimana teman-teman saat ini ya sudah ada pergantian Polri teman-teman, yang dimana ya Bapak Prabowo ya untuk mengganti Polri teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa sudah waktunya dia ganti. Ya, sudah lama menjabat Kapolri. Ya, Polri juga membutuhkan angin segar pemimpin yang baru, NKRI harga mati. Ya, dikatakan lagi seorang presiden sudah harus berani bertindak tegas. Ya, rakyat pasti mendukung Prabowo yang tidak memiliki. Ya, Prabowo seperti saya harus melek sepeninggalannya Mulyono sebagai penguasa. Kita harus dukung Prabowo jika Prabowo memihak kepada rakyat. Nah, di dalam hal ini teman-teman, kita tahu bagaimana yang dikatakan oleh netizen Indonesia, dikatakan bahwa setuju banget Kapolri harus diganti biar hukuman berjalan sebagai semestinya. Ya, seluruh rakyat Indonesia yang berakal sehat dan cemas, ya cerdas, pasti mendukung Bapak Prabowo dalam bersinergi segera pecat orang-orang geng Solo dan termul yang berjiwa penjilat dan pengkhianat serta pembohong ya, dan pasti Bapak Presiden Prabowo bersama seluruh rakyat Indonesia yang cinta tanah air, dan pasti rakyat Indonesia akan bersatu untuk mengembalikan NKRI yang dulu amburadul dan meraut oleh Mulyono serta mengusulkan Gibran Fufufafa karena sepertinya akan jadi duri dalam daging dan di dalam pemerintah Bapak Prabowo. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita tahu bahwa ya seorang Kapolri ini teman-teman ya sudah lama yang menjabat sebagai Kapolri, kepala Kapolri teman-teman di Indonesia, yang dimana sejak Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman, dalam hal ini mungkin sudah waktunya untuk pergantian karena dia juga sudah cukup lama memimpin semua polisi-polisi atau Kapolri yang ada di Indonesia. Nah, dikatakan di sini bahwa Bapak Prabowo dengarkan rakyat ya, ganti itu Kapolri ya, secepatnya. Nah, artinya di situ bahwa masyarakat sudah memberikan sinyal besar ya kepada Bapak Prabowo supaya ini cepat reaksi ya, karena mungkin ya masyarakat Indonesia menilai ya kinerja ya selama ini Kapolri ini yang begitu ya mungkin begitu tidak tuntas teman-teman dalam penilaian mereka. Nah, bagaimana juga kalau kita melihat ya banyak sekali pendukung, kalau kita lihat dia adalah seorang ya dekat dengan geng Solo teman-teman, dan kita tahu teman-teman hal ini ya bagaimana ya nantinya akan terjadi. Nah, dikatakan bahwa Banten harus hadir, sudah waktunya Bapak Listion Sigit diganti Kapolri-nya yang mengayomi rakyat. Nah, dikatakan di sini bahwa segera copot, terlalu lama. Kalau perlu bubarkan saja kepolisian. Bagi rakyat sepertinya tidak menguntungkan. Dikatakan lagi teman-teman di sini bahwa kalau Kapolri sudah diganti, ya 5.000 Jokowi sudah tidak main lapor-lapor yang menggunakan pencemarkan nama baik, padahal dia sendiri, tapi dia tidak mikir bahwa dia yang salah. Orang tinggal tunjukkan saja sudah selesai, tidak ada pencemaran kan baik namanya. Nah, artinya teman-teman si Jokowi ini suka main lapor-lapor teman-teman. Kalau kita tahu teman-teman ya beberapa bulan yang lalu terjadi di mana teman-teman ya, dia suka lapor-lapor karena dugaan ijazah palsunya teman-teman, yang dimana dikatakan itu fitnah, dan bahkan itu yang melakukan itu orang-orang yang memang ya tidak tahu aslinya teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa setuju sekali kalau Bapak diganti, sudah waktunya pensiun, terlalu lama berkuasa. Nah, dikatakan alhamdulillah semoga lancar. Ya, syukur alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak Presiden yang sangat ikhlas ya kepada rakyat ya, semoga panjang umur dan walafiat. Nah, kalau DPR diam nggak mau respon permintaan Bapak Prabowo, berarti DPR masih loyalitas Jokowi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana mereka saat ini, teman-teman, yang sebagai Jokowi ini sangat berpengaruh sekali kalau kita melihat, karena dia banyak orang-orangnya di dalamnya, teman-teman. Ya, orang-orangnya siapa? Ya, dia sudah mempersiapkan, teman-teman, orang-orang yang kepercayaan Jokowi ini dalam setiap lembaga. Ya, kalau kita tahu, teman-teman, kenapa dia tidak bisa ya ganggu gugat, teman-teman, karena hal-hal seperti itu, teman-teman. Dikatakan semoga diganti Listio Sigit, ganti kepolisian, semoga baik, jujur, biasa, dipercaya rakyat, segera akan terwujud harapan rakyat. Bapak Prabowo melakukan reformasi ya di segala bidang, bagus, itu buktinya kemenangan rakyat, dan langkah ini dipastikan Indonesia akan semakin ya menuju Indonesia emas. Dikatakan angin surga ya PHP agar rakyat senang sementara. Ini baru benar, mantap Bapak Prabowo. Mantap Bapak Prabowo, bagus ya. Polisi lupakan geng Solo sekarang. Jangan lupa memakzulkan Gibran Fofofafa Pelongo Planga Pelongo. Artinya teman-teman, banyak sekali yang beragama dalam hal ini. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya kita melihat bahwa ya Bapak Joko Widodo yang mengganti namanya Listio Sigit ya, yang dimana ya ada pergantian Kapolri dalam hal ini, teman-teman. Ya, di dalam hal ini, teman-teman, silahkan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda ya, supaya tidak ketinggalan channel ini, teman-teman, bagaimana kita yang menuntaskan ya dan membahas tentang ya berkaitan dengan politik, teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di channel